Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat Pak Jum. Alhamdulillah. Pemirsa podcast Radiomu Jogja, kali ini kita kerjasama dengan KUPI UAD, Kantor Urusan Bisnis dan Investasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan di studio podcast kali ini sudah hadir narasumber kita, Dr. Ridwan MAG, yang nanti akan bincang-bincang banyak bersama Kak Juma di kesempatan kali ini terkait prospek pendanaan bagi UMKM atau startup, usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, untuk menghemat waktu, pemirsa podcast Radiomu Jogja, kita langsung sapa ya, Pak Ridwan. Ada satu pertanyaan Pak Ridwan kaitannya dengan prospek pendanaan bagi startup. Yang pertama, bagaimana Pak Ridwan sebagai pengelola KUPI meyakinkan kepada investor jika bisnis tenan layak didanai? Monggo Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Jumarudin dan pendengar sekalian, bahwa soal bisnis itu adalah soal kepercayaan ya. Bagaimana meyakinkan kepada siapapun mitra bisnis kita, mitra penjualan, mitra pembelian, apalagi calon investor ya. Ini penting sekali sehingga mereka merasa aman ketika meletakkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada bisnis kita. Nah, tentu kepercayaan itu harus diimbangi dengan fakta yang real bahwa bisnis kita memang layak untuk didanai. Misalnya memiliki prospek bisnis yang cerah. Ke depan kita akan melakukan penjualan yang jauh lebih baik, lebih banyak dibanding dengan penjualan sebelumnya, apalagi setelah mendapat tambahan dana dari investor. Begitu kira-kira Kak Juma. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Jadi memang harus diyakinkan ya. Kemudian yang kedua, calon investor yang dibidik itu siapa saja untuk tenan yang disiapkan oleh KUPI UAD? Monggo. Baik, untuk startup kita bisa klasifikasi, ada yang sumber dana sosial, ada juga yang sumber dana bisnis. Yang sosial, KUPI sudah banyak membangun network kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, misalnya Lazismu, dia akan mendanai startup bisnis UMKM yang betul-betul prospek dan layak gitu. Yang kedua, pola kemitraan bisnis atau kerjasama bisa dengan pola bagi hasil. Kami juga sudah bekerja sama dengan Asosiasi Bank Syariah seluruh Indonesia, sudah MOU, dan mereka siap memberikan pendanaan kepada mitra-mitra KUPI yang memenuhi persyaratan layak untuk didanai. Begitu Pak Juma. Oke, itu calon investor yang dibidik sudah jelas. Sekarang berikutnya, siapa ekosistem pembiayaan yang dikelola oleh KUPI UAD ini Pak Ridwan? Baik, jadi yang pertama, bangun ekosistem itu kan harus melibatkan banyak unsur ya, banyak aspek. Dan yang kedua, harus ada saling kepercayaan di antara berbagai pihak yang ada dalam sebuah ekosistem. Nah, ekosistemnya di antaranya adalah UMKM sendiri, ada startup bisnis dari mahasiswa atau alumni UAD, kemudian dari UMKM dari luar. Mitra KUPI ya, bisa dari jaringan saudagar Muhammadiyah ataupun dari pengusaha-pengusaha lain di seputaran Jogja dan sekitarnya. Mungkin ranting cabang juga bisa? Bisa. Bisnis yang dimiliki oleh Muhammadiyah dari struktur terendah misalnya sampai yang paling tinggi sekalipun. Bisa kita jadikan bagian dari ekosistem itu. Kemudian calon investor tadi sudah kita petakan kira-kira siapa saja, baik yang sosial maupun yang bisnis. Semuanya masuk dalam sebuah ekosistem. Dan yang terpenting dari itu adalah pendamping UMKM ini dari KUPI maupun lembaga-lembaga lain atau perseorangan yang memang berkhidmat untuk membantu pengembangan UMKM itu atau tenan. Jadi pendamping yang dikoordinasikan oleh KUPI UAD. Betul Pak. Untuk membantu melancarkan proses sinergi ini. Betul. Ya. Oke, kemudian berikutnya bagaimana cara mengembangkan jaringan pendanaan bagi tenan? Monggo Pak Ridwan. Nah, seperti yang saya singgung di awal bahwa bisnis itu adalah soal kepercayaan, maka berbagai ekosistem pendanaan yang ada itu harus juga dibangun jejaringnya. Satu, bagaimana UMKM itu betul-betul serius bisa mengelola dana dengan baik, bergulir dengan baik, bermanfaat, tepat sasaran, tepat waktu ya, mungkin juga tepat jumlah sesuai dengan kebutuhannya.
kemudian bisa memberikan laporan keuangan yang itu layak untuk dibaca konsumsi publik gitu, sehingga pendana menjadi semakin percaya bahwa memang dananya bermanfaat untuk kepentingan pengembangan UMKM atau tenan. Dan memang usahanya untung dan bisa naik kelas dan bisa dikembangkan. Nah, ini harapannya memang begitu. Jadi tenan-tenan ini, startup ini setelah dapat investor, dapat pendanaan, dia harus tumbuh ini menjadi semakin baik dari banyak aspek ya. Penjualan juga baik, manajemen juga semakin baik gitu. Jaringannya juga menjadi semakin luas gitu. Mungkin kalau dari istilah startup UMKM ya mikro, kemudian kecil, kemudian menengah. Betul. Dari si aset juga kelihatan mungkin dari sekitar 50 juta, 500 juta, 2,5 M begitu ya, Pak Ridwan. Oke, terakhir Pak Ridwan, dari bincang-bincang kita terkait dengan prospek pendanaan bagi startup. Bagaimana tenan mampu cari sumber dananya, pendanaan setelah proyek pendanaan ini selesai? Monggo Pak Ridwan. Nah, ini bagi teman-teman startup bisnis atau tenan kadang-kadang memang tidak sabar ya. Dia pengennya segera dapat dana besar gitu ya, segera dapat modal banyak. Sementara proses mendapatkan itu tidak mudah ya, butuh ketekunan, butuh kesungguhan, butuh membangun relasi gitu. Sehingga ketika masuk saat ini misalnya dengan proyek kita Erasmus, dengan KUBI, dengan UAD ini, teman-teman harus banyak belajar bagaimana proses pendanaan didapat. Nah, pasca program, teman-teman akan mencoba mencari mitra secara mandiri. Nah, UAD, KUBI dalam hal ini akan terus melakukan pendampingan gitu. Mitra-mitra pendanaan akan tetap kita hadirkan, kita bangun networkingnya dengan teman-teman tenan atau UKM itu. Tetapi bagaimanapun, peran UMKM menjadi titik masuk yang paling penting di situ. Sehebat apapun kita mencari pendanaan, tapi kalau di dalam teman-teman tenan ini kurang serius menggarapnya, ya akhirnya investor bisa lari juga gitu. Nah, karenanya perlu sinergis yang luar biasa. Tenan harus sungguh-sungguh mengelola dananya. Kami juga berserius untuk membangun networking dengan berbagai funding, baik sosial maupun bisnis. Dan yang tidak kalah penting, KUBI memastikan tenan jangan sampai terjerat rentenir begitu ya. Nah, ini titik poin luar biasa penting Pak Jum, karena selain karena dari perspektif agama rentenir itu persoalan ribawi ya, dari perspektif ekonomi pendanaan dari rentenir itu tidak mungkin untuk bisa ditutup dari margin usaha. Yang terjadi akhirnya justru malah terjadi penurunan bisnis karena modalnya habis untuk membayar bunga rentenir, belum termasuk dendanya. Maka ini poin, hindari pinjaman dari rentenir baik yang offline maupun yang online dengan pinjol-pinjol yang ilegal itu. Ya, saya baru mau menanyakan pinjol itu Pak Ridwan, karena ada kasus pinjam 5 juta terlambat gitu sampai 25 juta harus dikembalikan. Ini bagaimana mencerahkan tenan supaya tidak tertarik dengan rentenir itu Pak Ridwan? Ya, sisi lain dari kehadiran fintech atau financial technology atau pinjaman online yang kita kenal saat ini adalah karena kemudahan. Jadi tenan kemudahan, tapi sisi lain negatifnya jauh lebih banyak ketika terjebak pada pinjol yang ilegal. Banyak yang ilegal daripada yang legal, maka hati-hati. Nah, yang dari 5 juta menjadi berkembang biak itu karena faktor denda yang tinggi, di samping bunga yang mahal. Begitu sekali tidak bisa bayar sesuai dengan tepat waktu, maka peminjam akan dapat denda yang lebih besar. Ketika denda nggak terbayar, dia akan mengakumulasi modal induknya. Nah, tiba-tiba pada putaran yang kesekian kali itu, pinjamannya menjadi besar. Memang tidak pakai agunan fisik, tetapi agunan sosial, sekian nama yang diserahkan dengan nomor HP itu menjadi persoalan. Karena yang ditagih nama-nama itu Kak Juma. Ya. Menjadi beban sosialnya masih sangat besar. Itu menjadi pesakitan loh bagi tenan yang kemudian terjerat dengan pinjaman online yang ilegal itu. Maka pastikan pinjolnya, fintechnya legal. Ada di daftarnya di Otoritas Jasa Keuangan, syukur yang pinjol syariah gitu. Dan UMKM ini yang dibina oleh KUBI UAD harus selalu komunikasi dengan KUBI UAD begitu ya Pak Ridwan ya? Kami akan memberikan list daftar siapa sih pinjol yang resmi, ya, siapa yang syariah, siapa yang konvensional. Nah, teman-teman tenan UMKM ikuti aja list ini ya. Insya Allah kami akan memfasilitasi itu semua. Ya, tetap diperbolehkan urusan pinjol tapi harus sepengetahuan KUBI begitu. Betul, ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ridwan dari KUBI UAD yang telah memberikan informasi yang bagus sekali terkait prospek pendanaan bagi startup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ridwan dari KUBI UAD tadi bisa mencerahkan kita semuanya, terutama pemirsa, pelaku startup,
UMKM ke depan mudah-mudahan usahanya makin baik, Amin, bisa amin. untung dan naik kelas sehingga bisa memberikan contoh yang baik buat startup yang lainnya di waktu yang datang. Kak Juma yang mendampingi dialog kali ini, terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri. Pak Ridwan, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.